ku letakkan dompetku ya. Ketinggalan pula, padahal itu kubutuhkan kan loh saat ini. Diisi di dalam dompet itu ada surat-surat yang aku mau urus hari ini. Ketinggalan pula lagi di rumah. Aku minta tolong sama siapa ya? Oh iya, si Bang Andri. Aku minta tolong sama dia deh. Tapi tadi kan dia baru ngantar aku ke sini. Masa aku suruh lagi dia datang ke sini hanya untuk ngantarkan dompetku? Segan kali lah aku. Gimana nih ya? Coba telepon dia aja deh. Mana tahu diangkat. Mudah-mudahan. Halo. Halo Bang Andri. Apa, Dek? Ini Bang Andri, tadi kan waktu perjalanan kita ke sini, aku lupa pula bawakan dompetku lah. Dompet? Iya, ada dompetku tadi kuletakkan di ruang, di mana tadi ya? Ruang keluarga, di meja ruang keluarga Bang. Tadi kuletakkan di situ, lupa ku bawa Bang. Coba Bang lihat. Oh, dompet ya, dompet mau oke. Bisa nanti abang tengok dulu ya. Iya Bang, kalau udah jumpa, bisa nggak Abang bawakan ke sini Bang? Ke tempat yang tadi? Boleh. Wah, Oke. betulan boleh Bang? Iya boleh, abang antar nanti kok. Wah, Abang ada kerjaan memang Bang? Enggak, udah siap. Nggak merepotkan kan Bang? Enggak ngerepotkan. Tenang aja, biasa aja loh, Dek. Oke lah, makasih banyak ya Bang. Oke, Dek. Hati-hati Bang. Yuk. Tunggu aja sih Bang Andri mau yang bantu aku. Hatiku udah lega, aku udah senang. Ntar lagi dia juga mau datang nih. Kita tunggu ya. 1 hour later. Halo, Kak Eno. Halo Bang Andri, mana dompetku Bang? Ini dah bang bawa dompetnya. Wah, sini Bang. Oke. Makasih banyak ya Bang. Oke, Adek. Wah, dompetku udah dibawa. Nah, teman-teman, dompet kakak udah dibawa. Kakak juga ada senang karena Bang Andri mau nolong kakak. Ternyata kalau kita meminta tolong nggak malu-malu itu, kita kita menjadi lega dan juga senang ya Bang. Iya, Dek. Wah, oke, kita akan memuji nama Tuhan karena kakak udah suka cita. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kakak akan letakkan dulu barang-barang kakak ini. Oke? Biar kita Memuji bisa Tuhan. memuji Tuhan dengan leluasa. Shalom, jagoan Sigo. Kakak dan Bang Andri udah kembali lagi nih. Yup. Kakak tadi udah letakkan barang-barang kakak. Nah, kakak udah senang banget, udah suka cita karena dompet kakak udah kembali lagi sama kakak. Yang tadi ditolong oleh Bang Andri. Kita berikan dulu kepada Bang Andri. Good Bang Andri. Oke. Oh iya, kita udah lama ya Bang nggak ibadah YouTube. Iya ya. Baru kali lagi kan Kak? Iya. Semuanya pada semangat, amin. Amin. Amin, karena semuanya sudah pada semangat, kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelum itu, Kita mau berdoa dulu. yang dipimpin oleh Bang Andri. Oke, mari kita bersalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur berkat Tuhan. Terima kasih pada hari ini kami mau memuji dan menyembah nama-Mu. Berkati kami, biarlah kami bersuka cita bersama jagoan-jagoan Sigur itu Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah Tuhan berkati jaringan yang kami pakai. Biarlah Engkau berkati semua, tidak ada gangguan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oh, sukacitaku. Semua bagi berdiri ya jagoan Sigur. Siap. Semuanya semangat untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Semuanya untuk Tuhan. Katakan, oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, Para pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, para pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Oh,
telah mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Kau temanku, ku temanmu. Semuanya ikuti gerakannya ya. Semangat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Seperti mentega dengan roti. Seperti diriku dengan kamu. Yeay, beri tepuk tangan kepada Tuhan. Oke, Jagoan Cigu. Hari ini kita mau mengumpulkan persembahan, ya kan Kak? Iya, tapi sebelumnya dipersiapkan dulu dong persembahannya. Nah, sembari mempersiapkan, kita punya ayat persembahan. Kita ucapkan sama-sama ya, dari 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Oke, sebelum kita kumpulkan, kita mau bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur berkat-Mu Tuhan. Amin. Pada hari ini Jagoan Cigu mau mengumpulkan persembahan, berkati tangan-tangan yang memberi. Biarlah Tuhan Kau berkati dengan berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati Papa Mama yang telah menjadi saluran berkat, berkati pekerjaan mereka, kesehatan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih, kami siap untuk memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan Amin. kita mau mengumpulkan persembahan, kita sambil angkat lagu pujian ini ya Kak. Silakan dikumpulkan persembahannya. Dengar dia panggil nama saya.
sudah ngumpulkan persembahan ya kan Kak? Iya. Hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita tanya dulu kata kunci kita. Apa kata kunci kita? Aku mau menjadi anak yang mudah diajar. Oke, kata kunciku kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Oke, semuanya ambil sikap yang baik, yang bagus. Lipat tangan, tutup matanya. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih atas segala kasih-Mu Tuhan Yesus. Dari awal tadi penyembahan hingga sekarang ini Bapak, kami mau datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah setiap hati kami Bapak, agar kami sungguh-sungguh untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bukan dengan kekuatanku, ku datang jalani hidupku tanpa Tuhan di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan di hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jagoan Sigu, mari kita naikkan sekali lagi penyembahan ini dengan sungguh-sungguh, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Yes Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.
Benar Tuhan Yesus, hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya sumber pertolongan kami Bapa. Hanya Engkaulah Tuhan Yesus, dengan kasih setiamu Tuhan yang sanggup Tuhan Yesus menolong setiap hidup kami. Hanya Engkaulah harapan kami satu-satunya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segala berkat dan kasih-Mu Tuhan. Dan sekarang Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kalau memberkati firman-Mu Tuhan, agar rema di dalam hati setiap kami Tuhan Yesus. Dan bukan hanya didengarkan saja, tetapi dilakukan Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Kau juga Tuhan yang memberkati Mistina Tuhan yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau yang memberkati dia Tuhan Yesus, berikan dia hikmat, kebijaksanaan untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jagoan Sigu. Halo, apa kabar semuanya yang ada di rumah? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, saat ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan kembali belajar tentang tema yang sama dari minggu-minggu yang lalu. Kalian masih ingat nggak apa tema kita? Apa? Ya, betul sekali. Tema kita mudah diajar. Ya, seperti kata kunci yang tadi disebutkan. Yuk, sama-sama kita ucapkan yuk. Aku mau menjadi anak yang mudah diajar. Oke deh. Nah, hari ini Miss akan membagikan cerita tentang mudah diajar kembali. Nah, tapi ada suara apa itu ya? Kayaknya ada alarm nih adik-adik. Seseorang yang membutuhkan pertolongan. Nah, yuk kita lihat siapa sih yang membutuhkan pertolongan. Yuk kita lihat videonya yuk, siapa sih dia? Kisah apel dan semut merah. Di sebuah hutan, hiduplah seekor semut merah. Ia sangat rajin sekali mencari makan. Semut merah menyusuri hutan tanpa lelah. Ia berjalan untuk mencari makan. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya si semut pun menemukan sebatang pohon apel. Dan buah apel pun berjatuhan di mana-mana. Tanpa berpikir panjang, akhirnya semut pun mengangkat sebuah apel. Oh, ternyata apel ini sangat berat. Bagaimana caranya aku bisa membawa apel ini ya? Ketika si semut merah sedang memikirkan cara untuk mengangkat apel, tiba-tiba kawannya pun datang. Hai kawanku, apa yang sedang kamu lakukan? Oh kawanku, begini, aku bermaksud ingin membawa apel ini pulang. Tapi ternyata aku tidak sanggup membawanya sendiri. Maukah kau menolong aku untuk bawa apel ini pulang? Akhirnya, kedua semut itu pun bersama-sama mengangkat apel dan membawanya pulang ke sarang. Oh kawanku, terima kasih karena kau sudah mau membantu aku. Sama-sama kawan, kita memang harus saling membantu. Nah anak-anakku, itulah alasan kenapa kita harus meminta tolong dan berterima kasih kepada siapa saja yang telah membantu kita. Mari kita ulangi bersama-sama kata minta tolong dan terima kasih. Jagoan Sigu, ternyata tadi kita lihat bahwa ada seekor semut nih ternyata yang membutuhkan pertolongan. Dia butuh bantuan untuk membawa sebuah apel nih untuk dibawa pulang ke rumahnya. Ternyata apelnya itu ukurannya jauh lebih besar dari ukuran si semut. Nah, dia nggak mampu untuk mengangkatnya seorang diri adik-adik. Dan dia pun akhirnya meminta kepada semut lain untuk membantunya mengangkat apel itu. Dan akhirnya dia bisa membawa apel itu ke rumahnya adik-adik. Nah, jagoan Sigu, untuk menjadi anak yang mudah diajar, terkadang kita perlu menyadari kalau kita itu membutuhkan pertolongan atau bantuan dari orang lain. Nah, nggak semua hal
itu dapat kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri loh adik-adik. Nah, hari ini Miss akan mengajarkan kita harus mau dan jangan malu untuk meminta pertolongan dari orang lain. Nah, tapi faktanya kadang-kadang kita itu suka malu atau segan ini untuk meminta pertolongan sama orang lain. Alasannya mungkin karena rasa segan yang berlebihan mungkin. Atau mungkin karena rasa gengsi. Nah, pernah nggak mengalami hal itu? Terkadang kita diizinkan Tuhan untuk meminta pertolongan dari orang lain karena Tuhan juga mau menurunkan berkatnya kepada kita melalui tangan orang lain. Supaya kita juga menjadi orang yang rendah hati adik-adik. Untuk meminta bantuan dari orang lain. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh di Alkitab yang juga mengajarkan kita untuk jangan malu untuk meminta pertolongan dari orang lain. Nih, Miss mau kasih semua jagoan sigu clue-nya nih. Dia adalah satu tokoh yang namanya dimulai dari huruf N. Nah, ada 7 huruf ya, N dan diakhiri oleh huruf A. Ada yang tahu nggak jagoan sigu yang di rumah? Ada yang tahu nggak? Kayaknya ada yang benar itu. Ya, jawabannya adalah Nehemia. Nah, siapa sih Nehemia ini? Nah, ternyata Nehemia ini adalah seorang dari bangsa Yehuda yang sudah keluar dari perbudakan dari Babel. Nah, pada saat itu Nehemia itu hidup di zaman bangsa Yehuda berada di kerajaan Persia. Nah, lalu Nehemia ini memiliki jabatan yang cukup bagus adik-adik. Nah, saat itu dia menjabat sebagai juru minum dari raja. Jadi sebenarnya Nehemia itu memiliki kesempatan untuk mempunyai hubungan yang dekat dengan raja. Suatu hari adik-adik, Nehemia mendengarkan kabar yang kurang sedap nih dari bangsa-bangsa Israel, yaitu saudara-saudaranya bangsa Israel yang sudah terbebas juga dari pembuangan. Nah, dia mendengar kabar bahwa keadaan dari saudara-saudarinya di sana itu sedang tidak baik, sedang mengalami masalah. Nah, cerita ini jagoan sigu silakan buka saat Alkitab kalian di Nehemia 1 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, ketika Nehemia itu mendengar kabar ini, kalian tahu nggak apa respon Nehemia? Nah, ternyata Nehemia memiliki respon yang dia sangat bersedih adik-adik, dan dia juga murung hati dan sampai mungkin berlarut-larut beberapa hari ternyata dia mengungkapkan kesedihannya. Nah, mungkin saja dalam posisi orang-orang yang mungkin dalam posisi yang baik, tidak mengalami kekurangan, mungkin aja, aku kan saat ini baik-baik aja, ngapain aku peduli dengan bangsaku di sana, yang penting kan aku saat ini baik-baik aja. Tapi ternyata tidak seperti itu dengan Nehemia. Dia merasakan apa yang dialami oleh bangsanya. Lalu kalian bisa baca di Nehemia 1 ayat yang ketiga. Yuk sama-sama kita baca yuk. Nehemia 1 ayat ketiga. Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nah, adik-adik, di ayat yang tersebut dia mendengarkan berita yang kurang baik dari bangsa-bangsanya yang ada di Yerusalem. Ternyata kota Yerusalem saat itu sedang porak-poranda. Nah,
Nehemia itu cukup sangat prihatin melihat kondisi bangsanya itu. Dan tidak hanya itu, dia sangat bersedih mendengarkan kabar itu. Tapi gak hanya itu yang dilakukannya. Kalian tahu gak apa kemudian yang dilakukan oleh Nehemia? Nah, hal pertama yang dilakukan Nehemia adalah dia berdoa kepada Tuhan. Nah, dia berdoa kepada Tuhan dan juga nggak hanya berdoa, tapi Nehemia juga berpuasa kepada Tuhan. Dan nggak hanya itu juga adik-adik, ternyata Nehemia juga memohon kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa bangsa-bangsanya, bahkan dosa-dosa Nehemia dan juga keluarganya. Loh, Miss, kenapa ya Nehemia itu minta ampun sama Tuhan atas dosa-dosanya? Nah, pertanyaan bagus adik-adik. Nah, menurut Nehemia, kalau Nehemia tidak dihapuskan segala dosa dan kesalahannya, bagaimana mungkin doa-doa Nehemia dapat didengarkan oleh Tuhan? Nah, sehingga Nehemia melakukan hal itu kepada Tuhan. Nah, di ayat yang ke-6 dikatakan, yuk kita baca lagi ayat yang ke-6. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan kepadamu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Nah, itu tadi doa Nehemia kepada Tuhan. Nah, kita melihat bahwa hati Nehemia itu sangat tulus ya. Dia berdoa dengan tulus, meminta kepada Tuhan dan memohon pengampunan atas dosa-dosa yang dilakukannya, bahkan juga keluarga dan bangsa Israel sendiri adik-adik. Nah, hal yang kedua yang dilakukan oleh Nehemia adalah, tepat setelah 4 bulan kemudian, ternyata Nehemia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Raja Persia pada saat itu. Nah, dia melakukan tugasnya untuk menghidangkan minum kepada raja. Nah, saat itu raja melihat wajah Nehemia itu sangat murung. Dia melihat, kenapa ya wajah Nehemia murung sekali? Dan raja berinisiatif untuk bertanya kepada Nehemia, Nehemia, ada apa gerangan? Kenapa wajahmu sangat murung hari ini? Kemudian Nehemia menjawab, iya raja, hari ini saya sedang merasa sangat bersedih. Kenapa kamu bersedih? Kata rajanya. Iya raja, kira-kira apa yang bisa aku bantu ya? Kata raja pada saat itu. Nah, raja kemudian menyodorkan untuk memberikan bantuan kepada Nehemia. Wow, baik banget ya rajanya. Nah, lalu kemudian tahu nggak apa yang dilakukan Nehemia di ayat yang keempat? Kalian bisa baca ya ayat yang keempat. Ternyata yang dilakukan Nehemia adalah dia berdoa kembali kepada Tuhan dalam hatinya. Nah, setelah dia berdoa, kemudian dia menceritakan kepada raja secara jujur tentang kondisi bangsanya yang saat ini sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami kesukaran di Yerusalem sana. Jagoan Sigu, Nehemia tidak berpangku tangan begitu saja ketika dia mendengar penderitaan yang dialami oleh bangsanya. Dia tidak segan atau tidak malu untuk meminta pertolongan kepada raja, yaitu Raja Artasastra, Raja Persia pada saat itu, untuk membantunya menolong bangsanya. Dan ternyata Raja Artasastra mau menolong Nehemia. Nah, kira-kira itu karena suatu keberuntungan Nehemia atau bagaimana ya? Tentu tidak adik-adik. Nah, kita percaya bahwa Tuhan seringkali menurunkan berkat-Nya kepada setiap orang. Dan saat ini mungkin kepada Nehemia untuk memberikan pertolongan melalui tangan orang lain. Nah, di sini melalui tangan Raja Artasastra pada saat itu. Nah,
dari kejadian hari ini kita mau belajar dari cerita Nehemia, kita mau belajar 2 hal. Yang pertama adalah kalau kita memiliki masalah atau pergumulan yang berat yang membuat hati kita sedih, nah sebaiknya kita harus mencari Tuhan kita. Kita harus datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita mau meniru apa yang dilakukan oleh Nehemia, bahwa dia langsung datang kepada Tuhan, berdoa, menyampaikan segala kesedihannya, permasalahan yang dia alami, dan dia juga membersihkan hatinya, memohon kepada Tuhan untuk membersihkan setiap dosa-dosa yang dimiliki, dirinya, keluarganya, bahkan bangsa-bangsanya. Kalau itu menjadi penghalang buat Tuhan mengabulkan doanya. Nah, kita juga mau lihat bahwa Nehemia itu memberikan contoh bahwa dia mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, hal yang kedua yang perlu kita pelajari dari Nehemia adalah Nehemia gak malu untuk meminta pertolongan kepada orang yang mungkin dianggapnya memiliki kemampuan yang lebih daripada dia. Pada saat itu mungkin Nehemia nggak tahu bagaimana caranya agar dia boleh membantu bangsanya. Nah, ketika dia bercerita kepada Raja Artasastra, Raja Artasastra dengan sangat gampang untuk menuliskan surat seperti yang diajukan oleh Nehemia tadi, sehingga Nehemia bisa sampai ke kampungnya menemui bangsa-bangsanya dengan baik. Nah, mungkin pada saat itu Nehemia tidak memiliki otoritas seperti yang dimiliki raja, tapi ketika dia memohon kepada raja, hal itu bisa terjadi dan akhirnya dia bisa membantu bangsanya untuk membangun kembali kota Yerusalem yang sudah porak-poranda, rusak. Nah, kita percaya bahwa ketika kita menjadi orang yang nggak malu untuk meminta pertolongan, kita percaya tangan Tuhan turun untuk memberkati kita. Walaupun nggak secara langsung, bisa saja melalui orang yang entah siapapun yang Tuhan utus untuk membantu kita. Nah, jadi adik-adik, kalau kita mau jadi anak yang mudah diajar, yuk kita mau memiliki hati yang nggak usah malu-malu untuk mengakui kalau kita ini membutuhkan pertolongan orang. Kalau kita merasa diri kita hebat, kita akan cenderung memiliki sikap yang egois, sombong, sehingga kita nggak akan menjadi anak yang mampu bertumbuh ya adik-adik. Nah, kalau kita merasa kita memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan, kita tentunya harus jadi anak yang nggak malu nih untuk meminta bantuan kepada orang lain ya. Seperti Nehemia, saat itu dia merasa bahwa saya tidak mampu untuk membantu bangsa saya, tapi karena kedekatannya dengan raja pada saat itu, dia punya akses untuk bertemu dengan raja, dan dia nggak malu menceritakan apa yang dirasakannya, apa yang masalah yang dihadapi, dan akhirnya Nehemia bisa keluar dari masalah itu. Wah adik-adik, hari ini kita sungguh bersyukur bahwa kita belajar menjadi anak yang tidak malu meminta pertolongan kepada orang lain. Baik itu kepada orang tua kita, orang lain seperti kakak, saudara, bahkan kepada teman kita. Kalau kita nggak mampu, yuk jangan malu. Dan kalian juga jangan juga menjadi anak yang gengsi untuk meminta bantuan. Karena apa? Itu akan menjadi karakter yang membuat kita semakin rendah hati. Dan kita akan bertumbuh menjadi anak yang mudah diajar. Oke adik-adik, mungkin sekian dulu ibadah khotbah kita hari ini. Nah, Miss percaya hari ini kalian akan diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum kita tutup, yuk kita berdoa dulu. Mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah Kau bagikan pada hari ini. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau mengajarkan kami untuk kami boleh menjadi anak yang mudah diajar. Dan Kau memberkati kami hari ini Tuhan, agar kami menjadi anak yang tidak malu untuk meminta pertolongan kepada orang lain. Agar kami semakin rendah hati Tuhan, dan kami menyadari bahwa kami adalah orang yang memiliki keterbatasan. Tuhan berkati setiap jagoan Sigu di rumah yang mungkin pada saat ini memiliki masalah masing-masing Tuhan. Biar Tuhan, Engkau mendengarkan setiap doa mereka dan Engkau yang akan membantu mereka untuk melewati setiap masalahnya dan mendapatkan jalan keluar terhadap masalah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa biarlah Tuhan Engkau juga yang memberikan penolong bagi mereka untuk keluar dari setiap masalah yang saat ini mungkin mereka sedang hadapi. Terima kasih Bapa, hari ini kami sungguh bersyukur biarlah firman-Mu boleh menjadi rema bagi setiap jagoan Sigu yang ada di rumah, dan mereka boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman kita minggu ini adalah, ini dia pengumuman ibadah anak Sigu minggu ini. Yang pertama, minggu depan kita masih ibadah online di YouTube. Yang kedua, jangan lupa untuk tetap setia melakukan saat teduh dan melaporkannya ke grup WhatsApp setiap hari. Yang ketiga, jika celengan persembahannya sudah penuh, dapat diantar ke gereja. Dan yang keempat, bagi anak yang mau melayani, harap hubungi pembina gereja anak Sigu. Sekian pengumuman kita, Tuhan Yesus memberkati. Jagoan Sigu, ibadah kita sudah mau selesai. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari semua jagoan Sigu, mari terima berkat dari Tuhan, angkat kedua tanganmu. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, menyertai engkau dulu, kini, sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari setiap kita yang sudah menerima berkat dari Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kami Bang Andri, Kakak Enas, Mistina mengucapkan Happy Sunday. God bless you